Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dengan NIM 24104182796. Saya adalah guru madrasah Aliyah Al-Mubarak mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis M. Al-Mubarak, Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di M. Al-Mubarak di kelas 10 semester genap dengan tema menganalisis unsur-unsur hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak kelas 10 yang Bapak banggakan dan yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Sehat semua kan ya? Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya, seperti Afni Furaida. Ada? Kemudian Almar'atus Sholihah, Anisatur Rahman. Gak ada ya? Ada yang tahu kenapa udah berangkat? Oh, sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh, Allahumma Amin. Bapak akan memberikan sebuah motivasi kepada kalian semua bahwa dalam hidup itu kita harus mempunyai yang namanya apa? Prinsip ya. Dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu kan anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang apa? Ya, mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Babnya adalah menganalisis unsur-unsur hadis. Baik, tujuan kita ya, tujuan belajar pada kesempatan ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah menerapkan pengertian sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menyebutkan syarat-syarat rawi. Materi tentang sanad ya. Apa itu sanad anak-anak? Kita baca untuk baris sini dulu. Apa sanad itu? Ya, dibaca bareng-bareng sebelah sini. Secara bahasa, sanad berasal dari kata
Sedangkan pengertian secara terminologi atau istilah dalam hadis, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah. Kemudian nanti kita akan membahas tentang matan hadis atau matan dalam hadis. Apa itu matan? Coba garis sebelah sini anak-anak dibaca ini definisi matan. Matan berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Bentar, sebelah sini yang terminologi. Secara terminologis, istilah matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis. Oke, tuh. Oleh karena itu istilah matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW. Yang beliau ucapkan itu namanya matan dalam hadis. Paham sampai sini definisinya? Nah, sekarang materi yang ketiga yaitu apa? Rawi. Kata rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab atau tadwin disebut dengan rawi. Perawi dapat disebutkan dengan mudawin atau orang yang mengumpulkan suatu hadis kemudian dibukukan. Sekarang kita ambil contoh penerapan ya. Mulai dari contoh sanad ya, contoh sanad. Bapak akan bacakan, nanti kalian tirukan ya. Kompak ya? Oke. Haddatsana Sa'id bin Hufair. Haddatsana Sa'id bin Hufair. Qala. Qala. Haddatsani Al-Lais. Haddatsani Al-Lais. Qala. Qala. Haddatsani Uqailun an Ibn Shihab. Haddatsani Uqailun an Ibn Shihab. An Hamzah bin Abdullah. An Hamzah bin Abdullah. Ibn Umar. Ibni Umar. Anna bin Umar. Anna bin Umar. Qala. Qala. Sami'tu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini mulai dari Sa'id, kemudian Ufair, kemudian siapa? Al-Lais, kemudian Uqail, kemudian siapa? Shihab, Hamzah, dan seterusnya. Ya, ini adalah apa? Sanad. Ya, rangkaiannya namanya sanad. Orang-orang yang disebut dengan rawi. Tapi jangan salah paham ya. Sekarang contoh matan. Apa contoh? Ana imun. Apa? Bainana ana imun. Terus? Ayo. Utitu bi qadahi labanin. Fasyaritu hatta innila ara yakhruju fi asyatifu fadli Umar bin Khattab. Qalu fama dan terusnya. Nah, inilah yang namanya apa? Matan, isi atau redaksi suatu hadis. Tadi ya. Contoh rawi itu apa? Rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahu apa? At-Tirmidzi, rawahu Ibnu Daud dan lain-lain. Itu namanya rawi terakhir yang membukukan. Kalau sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat rawi. Adapun syarat-syarat rawi yang pertama adalah apa? Adil. Oke, yang kedua adalah apa? Muslim. Yang ketiga apa? Balik. Apa itu balik? Dewasa. Syarat yang keempat apa? Ngomong-ngomong lan. Next. Poin yang kelima adalah apa? Tidak pernah melakukan dosa besar
Dan yang keenam, tidak sering melakukan dosa kecil. Ingat. Yang terakhir, apa syarat terakhir? Apa? Dobit. Apa itu dobit? Dobit itu cerdas. Baik anak-anak, pada sesi berikutnya kita sudah tadi bersama-sama menyimak, mengikuti, memahami materi yang disampaikan terkait apa? Sanad, matan, dan rawi hadis. Sekarang kita punya games, ya, apa? Game permainan. Nah, ini juga nanti akan mengetahui bagaimana kalian memahami materi yang Bapak sampaikan. Gini anak-anak, ya, mungkin terusnya. Di sini ada kotak berisikan lembaran-lembaran kertas yang isinya belum diketahui oleh kalian ya. Nah, nanti kalian baca ya. Misal, buka tapi jangan baca keras-keras, buka aja. Paham ya? Ini apa maksudnya apa? Paham kan ya? Nah, itu tadi masukkan dalam kotak yang kalian anggap sama maksudnya. Paham ya? Nah, misalnya ini dari sini, ya kan? Paham ya? Ini tadi saya baca itu berarti ini matan, matan berarti sini ya, ini mana? Nah, sini misalnya, paham ya? Oke, sekarang maju satu mulai dari Cahayu, ayo. Nanti langsung dibuka, masukkan dulu ya. Oke, ini adalah salah satu apa namanya evaluasi mengetahui bagaimana kalian memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Langsung aja, langsung dipilih, ya, betul ya. Nah, dibaca dalam hati, dibuka, disimak. Ini contoh apa ya? Masukkan ke kotak yang dimaksud. Sekarang kita akan cek ya satu persatu mana yang salah, mana yang benar. Tapi ini Bapak tidak tahu siapa nanti yang salah, siapa yang benar. Karena tidak dikasih nama. Itu sengaja Bapak tidak untuk merahasiakan gitu ya. Mana salah jenengan misalnya Putri salah masukkan kotak. Nah, ini apa ini? Coba. Salah apa benar? Haddatsana dimasukkan ke kotak matan. Benar apa salah? Salah. Oke, jadi belum tahu, belum paham ya. Nanti bisa paham di akhir berdasarkan ini. Lanjut. Nah, anak-anak, untuk kegiatan berikutnya setelah kita ikuti materi pembelajaran, kemudian ada games ini, yang berikutnya adalah yaitu Bapak akan memberikan sebuah problem, masalah atau pertanyaan ya untuk kalian pecahkan lewat metode diskusi. Nah, oleh karena itu bikinlah kelompok ya, anggota ini kelas ini menjadi 3 kelompok. Silakan. Kan Bapak ingin menunjuk kelompok B terlebih dahulu untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Ya, berlima ya, maju, kemudian yang satu menyampaikan hasilnya dipresentasi. Silakan. Kenalan dulu ya, nama-namanya siapa? Nggak usah namanya, langsung kelompoknya aja ya. Nah, silakan. Silakan. Ya, salah. Ya, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyampaikan presentasi mengenai pertanyaan dari Bapak Nurul. Pertanyaannya, problemnya ya, masalahnya. problemnya, mengapa sanad sangat penting bagi dalam hadis? Jawabannya adalah karena tanpa adanya sanad hadis, maka hadis tersebut tidak mudah terpercaya dan mengurangi nilai kesolihannya. Oke, cukup. Oke, kasih ampun. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatan ya terkait problem yang tadi Bapak ajukan.
yang sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Nah, mengapa sanad itu sangat penting dalam hadis? Karena keberadaan sanad ini menjadi dasar penilaian suatu hadis itu. Sehingga ketika sanadnya valid, sanadnya kuat, tidak terputus, maka status hadisnya yang diriwayatkan akan menjadi hadis yang sahih, hadis yang valid, sehingga bisa dijadikan sebagai hujah di dalam agama kita. Sekarang mari kita menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Yang pertama, tadi kita memahami pengertian sanad. Apa itu sanad? Jadi bareng-bareng kita simpulkan. Sanad adalah rangkaian para rawi hadis. Keberadaan sanad, ayo, sangat penting karena menjadi dasar penilaian atas suatu hadis. Kemudian materi kedua tentang matan. Matan itu adalah sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga rawi. Rawi adalah orang meriwayatkan suatu hadis. Yang keempat adalah syarat-syarat rawi. Yang pertama harus adil. Yang kedua apa syaratnya tadi? Muslim. Seorang rawi harus seorang muslim. Kemudian yang kelima, tidak melakukan dosa-dosa sama sekali. Maka kemudian yang keberapa? 6 adalah tidak sering melakukan kalau percaya kita gitu ya. Dan terakhir adalah apa syaratnya? Dobit ada 2. Baik, sekarang kita akan berada di fase terakhir, yaitu kegiatan penutup. Anak-anak, setelah kita belajar tentang materi sanad, matan, dan rawi hadis serta syarat rawi, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua sehingga kita bisa berjumpa di kesempatan dan dalam topik yang berbeda. Semangat untuk kita semua. Semoga menjadi anak yang soleh solehah. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Maka akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.